Saudara-saudari yang terkasih, salam damai Kristus. Hari ini, Sabtu 28 Agustus 2021, kita merayakan peringatan wajib Santo Agustinus, Uskup dan Pujangga Gereja. Bersama saya, Suster Lis Indriasari OSU, dari Susteran Ursulin Komunitas Santa Maria, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Agustinus adalah seorang pujangga gereja yang lahir di Algeria, Afrika Utara pada tahun 354. Santo Agustinus adalah putra dari Santa Monica dan Santo Patricius. Pengalaman hidup Santo Agustinus penuh liku-liku. Ibunya, Monica, adalah seorang pengikut Kristus yang saleh. Sedangkan ayahnya, Patricius, adalah seorang kafir yang tidak percaya akan Tuhan. Agustinus menolak kerinduan ibunya untuk mengikuti Yesus. Dia lebih memilih pandangan hidup ayahnya yang lebih terbuka. Agustinus adalah seorang yang sangat cerdas, namun hidupnya penuh dengan keberantakan. Pada usia 18 tahun, Agustinus menempuh pendidikan di kota Kartage. Cara hidupnya jauh dari kesalehan, meninggalkan imannya dan menganut ajaran sesat. Dia pun hidup dengan seorang wanita di luar perkawinan yang sah dan melahirkan seorang anak. Untuk menghindarkan diri dari keluhan ibunya, ia pergi ke Roma dan tinggal di ibu kota kerajaan itu. Agustinus merasa kecewa dengan sekolah di Roma yang dikatakan sangat menyedihkan dan kurang bermutu. Agustinus lalu pindah ke Milano dan menjadi seorang dosen retorika. Pada usia 30 tahun, ia dikenal sebagai profesor yang sangat disegani di Milano. Namun demikian, Agustinus merasakan ketegangan dalam kehidupannya. Pada usia 31 tahun, Agustinus tergerak hatinya untuk kembali kepada Tuhan berkat doa dari ibunya, Monica, dan berkat bimbingan Santo Ambrosius, Uskup Milano. Namun ia belum bersedia dibaptis karena ia belum siap untuk mengubah sikap hidupnya yang bergelimang kemewahan. Agustinus memulai hidup baru saat ia berjalan di tepi pantai sambil memikirkan Tuhan yang dianggapnya tidak ada. Kitab suci pun pernah disebutnya sebagai kitab yang terlalu sederhana. Di pantai itu dia melihat seorang anak kecil berusaha memindahkan air dari laut ke dalam lubang kecil di pasir. Agustinus bertanya pada anak kecil itu, "Apa yang sedang kau lakukan?" Anak kecil itu menjawab bahwa dia sedang mengeringkan air laut dengan memindahkannya ke dalam lubang kecil yang digalinya. Agustinus tertawa dan menjelaskan bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Anak kecil yang sebenarnya adalah malaikat menatap Agustinus lalu berkata, "Dapatkah otak manusia yang kecil itu memahami Tuhan Sang Pencipta alam semesta?" Seketika itu, Agustinus sadar, dan sejak saat itu, ia mulai hidup baru. Pada usia 33 tahun, Agustinus dibaptis oleh Uskup Ambrosius. Ia pun memutuskan untuk mengabdikan diri pada Tuhan dengan beberapa teman dan saudara, hidup bersama dalam doa dan meditasi. Pada tahun 388, setelah ibunya wafat, Agustinus tiba kembali di Afrika. Ia menjual segala harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada mereka yang miskin papa. Ia sendiri mendirikan sebuah komunitas religius. Atas desakan Uskup Valerius dan umat, maka Agustinus bersedia menjadi imam. 4 tahun kemudian,
Agustinus diangkat menjadi uskup di kota Hippo. Semasa hidupnya, Agustinus dikenang akan perjuangannya melawan ajaran sesat yang pernah dianutnya. Agustinus mematahkan semua argumen ajaran sesat, sehingga membuat banyak orang telah disesatkan berbalik kembali ke pangkuan gereja. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, cinta-Mu begitu besar kepada kami. Engkau telah membuka hati kami untuk lebih mengenal-Mu lewat pengalaman hidup kami sehari-hari. Bapa, sadarkanlah kami bahwa kami adalah manusia yang lemah, sehingga mampu bersikap rendah hati, agar kami pun mampu memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Doa ini kami haturkan lewat perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan padaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan dalam tanah. Ini, terimalah Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau, hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya
akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan berkisah tentang talenta yang diberikan Tuhan pada manusia. Kita adalah pewaris kerajaan Allah. Kita yang telah dibaptis dan percaya pada Tuhan adalah pewaris kerajaan Allah. Maka kita juga dipercaya dan diberi talenta sesuai dengan kemampuan kita. Kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk merawat dan memupuk, mengembangkan dan menghasilkan buah dari talenta itu. Talenta yang Tuhan berikan pada kita dapat berupa harta benda, bakat, kemampuan, dan keahlian yang kita miliki. Talenta itu tertanam dalam hati diri kita. Talenta yang diberikan pada tiap-tiap orang berbeda. Apakah kita sudah menumbuh kembangkan talenta yang diberikan Tuhan pada kita? Menumbuhkan artinya talenta yang awalnya ditanam kecil oleh Tuhan akan bertumbuh dan berkembang menghasilkan buah, dan buahnya dirasakan dan dialami oleh banyak orang. Tuhan adalah Maha Kasih. Salah satu talenta yang diberikan Tuhan adalah kasih. Apakah selama ini kita sudah menebarkan kasih pada sesama kita? Tuhan adalah Maha Pengampun. Pengampunan juga merupakan talenta yang Tuhan berikan pada kita. Apakah kita juga mampu mengembangkan talenta pengampunan pada sesama kita? Masih banyak talenta yang Tuhan berikan pada kita, seperti pengetahuan, akal budi, maupun keterampilan. Talenta adalah anugerah Tuhan. Kita seharusnya menumbuh kembangkan talenta itu untuk memekarkan dan menghasilkan buah dalam kerajaan Allah, sehingga semua orang merasakan dan mengenal serta mengalami Tuhan. Janganlah kita mematikan talenta kita dengan sikap keegoisan, keserakahan, kemalasan, dan kejahatan. Dengan demikian, talenta yang telah ditanam oleh Tuhan menjadi sia-sia karena tidak berkembang dan berbuah bagi diri kita sendiri dan orang lain. Tuhan memberi kita talenta dengan tujuan memberi sukacita pada diri kita sendiri dan sesama kita. Tuhan pun akan membantu kita dengan Roh Kudus-Nya untuk memupuk talenta kita agar bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Tuhan tidak meninggalkan kita untuk merawat talenta. Dari pihak kita, kita mau setia dan bertanggung jawab akan pemberian Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita kembangkan talenta kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Pemurah, Engkau telah memberikan talenta dalam diri kami. Ajarilah kami untuk setia dan bertanggung jawab untuk mengembangkan talenta yang kami miliki, agar berbuah dan buahnya dapat dirasakan oleh sesama dengan penuh sukacita. Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi kami. Doa ini kami haturkan melalui perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.